Melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita akan mengawali pujian kita oleh karena kemurahan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. oleh karena kebaikan-Mu Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kita berdiri. Kami mengucap syukur di pagi hari ini. Kami boleh merayakan iman dan memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Dan kami percaya Tuhan terus meneguhkan pengiringan kami kepada Tuhan. Oleh karena itu kami ingin serahkan ibadah Minggu Prapaskah yang ketiga ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus turun atas kita semua. Amin. Bagi Bapa, bagi Anak
pasal 5 ayat yang ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya. Kita mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini. Kita boleh bersama-sama merayakan iman dan terus kita akan memperkaya hati kita dan batin kita berkaitan dengan anugerah keselamatan yang Tuhan beri dan karuniakan kepada kita, yang dianugerahkan oleh setiap kita. Meskipun kita orang-orang yang berdosa, tetapi karena kemurahan Allah kita diselamatkan dan kita diajak untuk hidup melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai respon dan rasa syukur kita karena setiap kita sudah diselamatkan oleh Tuhan lewat pengorbanannya di kayu salib. Kira lewat ibadah sepanjang pagi hari ini, meskipun hujan, tidak mengurangi rasa syukur kita, rasa sukacita kita datang kepada Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh petugas. Terima kasih Bu Yuli. Bersama-sama kita akan memasuki litani. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kami bersyukur memiliki memiliki Allah yang kudus dan penuh kasih. Kami memuji Tuhan. Kasih setia Tuhan lebih daripada hidup. Bibirku akan memuliakan Engkau. Kami memuji Tuhan seumur hidup kami. Karena kasih-Nya yang besar, bahkan Tuhan rela datang ke dunia untuk menyerahkan nyawanya bagi tebusan dosa manusia. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat dan anugerah yang Tuhan beri. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami mau menyambut anugerah keselamatan yang Tuhan beri dengan beriman segenap hati kami. Kita bersyukur pada Tuhan pada kesempatan pagi ini, luar biasa karena kasih Tuhan kita boleh sampai pada hari ini menikmati pertolongan Tuhan yang luar biasa. Keselamatan yang dari Tuhan memberikan hidup kita yang penuh sukacita, damai sejahtera. Kita akan kembali memujikan pujian PPR 1 nomor 63, Hatiku Beriang Gembira. Kita pujikan bait pertama, kedua, dan ketiga. Hatiku beriang gembira, Yesus telah memberi sentosa, dan dunia akhir berkuasa, karena Tuhan menjaga. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan keselamatan jiwaku. Bait yang kedua.
Waktu hidupku amat hina, ku jauh dari kesenangan. Darah Yesus dengan sempurna mengubah keadaan. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan keselamatan jiwaku. Sekarang ku alami rahmatnya, berkatnya berkelimpahan. Ku tetap memandang mukanya, hati penuh pujian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan keselamatan jiwaku. Bersama-sama kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dinaikkan oleh petugas. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat, segala puji syukur kami panjatkan Tuhan di pagi ini. Karena kami sampai saat ini masih bisa merasakan anugerah berkat dan kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa. Biarlah kami selalu memuji dan bersyukur kepadamu Tuhan, karena pertolongan-Mu, karena kasih-Mu, karena kuasa-Mu, kami bisa sampai saat ini. Tuhan, pagi ini kami bersatu hati untuk bersama-sama jemaat-Mu di tempat ini, untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur Tuhan, meskipun banyak hal yang boleh terjadi di bangsa dan negara kami pada pelaksanaan pemilu Tuhan, tapi Tuhan izinkan boleh terselesaikan dengan baik. Kami percaya Tuhan, siapapun yang Engkau pilih menjadi presiden dan wakilnya, juga orang-orang yang berdiri di bawahnya, Engkau yang punya rencana. Tuhan, kami juga berdoa untuk daerah kami, khususnya di Kabupaten Jepara. Kami terus berdoa Tuhan untuk wabah demam berdarah yang sedang bergejolak di tempat ini. Tuhan, beri kekuatan kepada kami yang tinggal di tempat ini Tuhan. Biarlah kami senantiasa waspada dan menjaga kondisi kami. Terlebih Tuhan, menyerahkan kesehatan kehidupan kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk tim medis, rumah sakit yang merawat mereka. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memberikan kesehatan, keselamatan, kesabaran, dan apapun itu yang Engkau berikan kepada mereka, agar kami segera terlepas dari wabah ini. Biarlah Engkau juga Tuhan sendiri yang akan membimbing khususnya anak-anak Tuhan di tempat ini. Jaga kondisi kami Tuhan, jaga kesehatan kami Tuhan, karena hanya Engkau-lah harapan dan sandaran hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini yang lanjut usia maupun yang mereka menyandang kesakitan. Tuhan sendiri yang mau bekerja dalam kehidupannya. Mungkin lewat sakit, lewat kelemahan tubuhnya, Engkau memperkuat rohnya untuk semakin yakin bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi kehidupannya. Biarlah mereka senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan semakin yakin bahwa
Tuhan mempunyai rancangan yang terbaik. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami dari SMP dan SMA yang dalam minggu-minggu ini akan menjalankan tes. Tuhan, biarlah anak-anak-Mu ini boleh menjaga kesehatan agar mereka bisa mengerjakan semua soal-soal dan memberikan yang terbaik. Biarlah dengan lewat pendidikan, anak-anak-Mu ini juga boleh bersaksi tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami juga berdoa untuk program-program gereja kami di tempat ini. Biarlah kami boleh melaksanakan hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Dengan kegiatan segala program yang kami rencanakan, kami semakin bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan, terlebih Tuhan, kami juga saling memperhatikan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk panitia emeritasi, kami juga berdoa untuk pembangunan yang mungkin kami rencanakan. Biarlah Engkau sendiri yang turut bekerja, baik dalam perencanaan, dana, dan tenaga apapun yang kami perlukan Tuhan. Tuhan memberikan jalan, Tuhan memberikan apa yang terbaik di tempat ini. Karena tanpa pertolongan-Mu, kami tidak mampu melakukan apa-apa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sidang raya di mana PGMB 4 menjadi panitia. Biarlah Engkau sendiri Tuhan, lewat sidang ini, Engkau pilih orang-orang terbaik yang boleh melakukan tugasnya dengan sepenuh hati, sehingga kami semakin dimengerti untuk berorganisasi secara jalan Tuhan. Dan kami boleh semakin bergandengan tangan, bersatu dari gereja-gereja yang tersebar di seluruh Indonesia. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang pimpin pelaksanaannya dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan sendiri juga mau mempersiapkan orang-orang yang dikirim dari berbagai tempat. Biarlah Engkau beri kelancaran mereka baik dalam perjalanan, baik kesehatan maupun dalam pelaksanaannya nanti di sana. Dan mereka boleh membawa pulang dan membagikan di gereja-gereja apa yang mereka peroleh. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kebaktian pagi ini. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan pimpin yang ikut ambil bagian dalam pelayanan di pagi ini. Terlebih Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang boleh hadir di tempat ini dengan segala pergumulannya. Baik pergumulan dengan kesehatan, baik pergumulan dengan mungkin hubungan dengan keluarga satu dengan yang lain, ataupun bergumul dengan perekonomian mereka. Tuhan, Engkau mendengar seruan jemaat-Mu. Engkau tahu apa yang terbaik bagi anak-anak-Mu ini. Dan mereka boleh selalu berharap karena harapan dengan Tuhan tidak sia-sia. Akhirnya Tuhan, kami mau serahkan semuanya doa-doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, inilah seruan kami yang jauh dari sempurna. Karena Engkau sendiri yang sering mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kepada kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan selalu mendengarkan seruan hati kita melalui doa-doa kita.
Tiba saatnya kita akan menerima sabda Tuhan. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyambut firman Tuhan ini dengan pujian Bapa kau mendengar seruan hatiku. Temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal tenang bersamamu Bapa. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa sebelum merenungkan sebagian sabda kebenarannya. Kami mempersiapkan hati kami dan diri kami untuk Tuhan sucikan dan kuduskan, sehingga setiap kami
boleh mengerti isi hati Tuhan lewat sabda kebenaran yang kami dengarkan pagi hari ini. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Kristus, sehingga lewat firman-Mu iman kami semakin kuat, semakin sungguh-sungguh di dalam pengiringan Tuhan, dan semakin menghargai akan anugerah keselamatan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kitab Efesus pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Secara pelan-pelan kita akan membaca secara silih berganti. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan dengan kebenaran firman Tuhan. Sepanjang masa raya Paskah kita terus akan merenungkan dengan tema besar, satu-satunya jalan keselamatan lewat kematian Kristus. Dan pagi hari ini kita akan merenungkan tentang konsep keselamatan Kristen atau iman kepada Kristus. Bapak Ibu, setiap agama memiliki ajaran mereka sendiri-sendiri untuk mendapatkan keselamatan dengan cara yang mereka anggap dapat untuk memperoleh keselamatan, karena setiap orang menyadari bahwa hidupnya sungguh berdosa dan membutuhkan kasih karunia Allah atau keselamatan. Kita tidak akan belajar keselamatan tentang agama-agama lain, tetapi kita akan mendalami lebih dalam tentang keselamatan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Berulang kali kita mendengar, kita diingatkan bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia, pemberian Allah murni 100% dari
Allah. Tidak ada campur tangan dari manusia agar kita mendapatkan keselamatan baik ketika kita hidup dalam dunia ini yang kita cicipi maupun menjadi sempurna ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, pertanyaannya adalah mengapa demikian? Atau mengapa Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada setiap kita? Mengapa di tempat lain orang bisa mengusahakan, mengupayakan dengan usaha-usaha manusiawi yang mereka miliki, tetapi kok kita mendapatkan anugerah, kok semudah itu, segampang itu Tuhan memberikan kepada kita. Bapak Ibu, sebenarnya bukan semudah itu atau segampang itu, tetapi justru sebaliknya, karena begitu sulit, begitu rumit, tidak bisa diurai lagi, manusia diberi kesempatan untuk berusaha, untuk berupaya, tetapi gagal dan tidak bisa, karena manusia itu adalah orang yang berdosa. Manusia sudah mengupayakan sedemikian rupa dan tidak bisa menjangkau untuk mendapatkan keselamatan itu. Sehingga orang bisa katakan mungkin kalau terus diupayakan orang akan menjadi putus asa. Kenapa? Karena memang tidak akan bisa menjangkau keselamatan atau memulihkan hubungan dengan Allah. Karena Allah itu kudus, suci, sempurna. Sementara kita ini orang-orang yang berdosa dan mendapatkan murka daripada Allah. Kalau kita orang-orang yang seharusnya mendapatkan murka dari Allah, siapa yang akan menolong melindungi kita? Kalau anak-anak dimarahi ibunya, lari ke bapaknya. Dimarahi bapaknya, lari ke ibunya. Bapak ibunya sepakat kompak, anaknya salah, dimarahi, lalu anak akan mencari perlindungan kepada nenek kakeknya. Tetapi kalau ini yang murka adalah Allah yang menciptakan kita, maha segala-galanya, kita mau lari, mau minta perlindungan kepada siapa? Tidak ada manusia atau kuasa lain selain Allah yang bisa menolong dan menyelamatkan setiap kita pribadi lepas pribadi. Karena kita sudah tidak bisa, kita tidak mampu untuk melakukan itu, maka Allah yang penuh kasih itu menganugerahkan kepada kita keselamatan. Dengan demikian ingin mengatakan bahwa betapa nilai keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus itu nilainya amat tinggi. Tidak bisa digantikan oleh apapun, bahkan kalau kita berkata nyawa kita menjadi taruhannya, itu pun tidak bisa. Anugerah yang besar itu diberikan kepada umat manusia yang berdosa. Allah membenci dosa, tetapi Allah mengasihi orang yang berdosa. Dua hal di mana Tuhan bisa memisahkan, memilahkan itu di dalamnya. Seringkali manusiawi kita, kalau kita membenci dosa, lalu seseorang melakukan dosa, maka kita akan membenci dosa itu sekaligus membenci pelaku dosa itu.
Kalau kita ingin menghukum dosa itu, maka sekaligus kita akan menghukum orang yang melakukan dosa itu. Melekat dan tidak bisa dipisahkan. Tetapi Allah itu baik. Meskipun Allah murka terhadap dosa, tetapi Allah sangat mencintai manusia yang berdosa. Bagaimana caranya manusia agar bisa dilepaskan, terlepas dari belenggu akan dosa itu. Oleh karena itu di kitab Efesus yang kita renungkan di pagi hari ini, ingin menjelaskan kepada kita bahwa orang di luar Kristus, orang yang tidak percaya kepada Kristus, maka ia akan mengalami kematian secara rohani. Dosa itu tetap melekat di dalam dirinya. Hidupnya terpisah dari Allah. Jiwanya jauh dari Allah, sehingga hidupnya tidak dipimpin oleh Allah, tetapi Alkitab menuliskan bahwa hidup orang berdosa, orang yang dikuasai oleh dosa, maka ia akan tunduk dan taat kepada dosa. Seperti apa Alkitab menuliskan di ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, yaitu dosa karena atau di dalam dunia ini. Orang akan hidup menurut prinsip-prinsip dunia ini. Prinsip-prinsip dunia ini seperti apa yang dihidupi oleh manusia berdosa, yang dilakukan secara umum dan itu dianggap hal yang wajar untuk dilakukan. Kalau firman Tuhan katakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau engkau berbuat jahat kepadaku, maka aku akan membalas kejahatanmu. Lebih dari sekedar yang engkau lakukan, itu hikmat dunia. Kalau engkau baik kepadaku, engkau mengasihi aku, maka aku akan mengasihi kamu lebih dari kasih yang engkau berikan. Ada hubungan timbal balik satu dengan yang lainnya. Kalau engkau tidak peduli dengan aku, maka aku pun juga tidak akan peduli dengan kamu. Apa yang engkau lakukan, maka engkau akan menerimanya sesuai dengan apa yang engkau tabur. Itu hukum dunia. Bahkan tidak hanya sekedar hubungan timbal balik, tetapi hukum dunia juga mempengaruhi kita bagaimana kita mendapatkan segala sesuatu untuk keuntungan kita, meskipun mungkin mengorbankan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang penting aku untung, yang penting aku senang. Orang lain rugi, itu salahnya sendiri. Mengapa dia tidak pandai, mengapa dia tidak cerdik, mengapa dia tidak menggunakan akal budi kemampuannya. Itu salahnya sendiri. Hukum dunia demikian, dan itu yang mempengaruhi kehidupan orang-orang berdosa. Tidak hanya hukum dunia, tetapi juga masih ditunggangi dengan kerajaan angkasa. Kerajaan angkasa yang dimaksud adalah kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu apa? Ya setan yang ada di sekitar dan di sekeliling kita. Hal-hal yang biasa dibuat oleh setan untuk membuat kita bisa jatuh ke dalam dosa.
hal-hal yang wajar yang terjadi di sekitar kita, tetapi dipengaruhi sedemikian rupa, sehingga membuat kita, emosi kita menjadi meledak-ledak. Bukankah banyak orang dengan peristiwa-peristiwa kecil, dengan uang yang nominalnya kecil, tapi bisa membuat seseorang membunuh? Hanya karena sentuhan atau senggolan yang tidak disengaja, mestinya kita bisa berkata maaf, tidak sengaja, lalu yang satunya lagi, oh ya enggak apa-apa. Sudah, hubungan pulih. Orang hanya melihat, memperhatikan, orang merasa bahwa dirinya sedang dilihat dan menjadi marah. Rasanya belum puas kalau belum melampiaskan kemarahannya, dendamnya, sakit hatinya. Menyakiti orang-orang yang telah menyakiti dia. Sampai pada puncaknya menganiaya, membunuh dan seterusnya, orang akan puas dan kemudian ketika semuanya itu terjadi, seolah-olah di luar nalar kita, penyesalan terjadi. Orang sering berkata kok seperti orang kesurupan. Hanya diperlakukan begitu saja, emosinya sudah memuncak sedemikian rupa. Karena tidak hanya sekedar dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, oleh prinsip ajaran dunia yang ada, tetapi juga dikuasai oleh kuasa kegelapan yang menguasai hidupnya. Iblis, setan yang mempengaruhi kehidupan, pikiran, cara pandang manusia. Tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi juga kedagingan kita. Jadi istilahnya usuk undung, semakin didukung semakin ditopang. Kejahatan demi kejahatan terus akan dilakukan. Kedagingan kita membuat hawa nafsu kita ingin memuaskan diri kita. Sehingga terjadi perseteruan, perpecahan. Di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Bentuk kedagingan itu karena enak, menyenangkan mata, menyenangkan diri kita, meskipun sifatnya hanya sementara dan sesaat. Bagaimana mungkin kita bisa melepaskan diri kita sementara dalam kedagingan kita, keinginan kita mempengaruhi, lalu didorong oleh dunia di sekitar kita, lalu ditambahi lagi dengan kuasa-kuasa kerajaan angkasa atau si jahat, si setan itu yang semakin mendorong, menguasai setiap kita. Misalnya orang melihat dompetnya jatuh. Kalau orang yang baik, kita akan berkata, Bapak Ibu dompetnya jatuh, kita ambilkan, kita berikan. Tetapi ketika kita kemudian dikuasai kedagingan, kita membiarkan orang itu berjalan agak jauh, lalu ketika kita mengambil dan ketika hendak mengembalikan tetapi melihat isi dompetnya lumayan besar, nominal uang yang ada di dalamnya, kedagingan kita mulai mempengaruhi diri kita. Kan kita tidak mencuri, kita mencoba melakukan pembelaan atas diri kita. Saya kan nemu. Tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi terus kita akan dipengaruhi pikiran kita, sikap kita, perilaku kita. Mungkin kita akan menjadi orang yang sepertinya baik. Saya menemukan dompet Bapak Ibu, tetapi saya lihat isinya sudah tidak ada, hanya tinggal KTP, SIM, surat-surat yang ada di dalamnya, STNK misalnya, ATM misalnya.
Bukankah itu lebih penting nilainya daripada sekedar rupiah yang ada di dalam dompet? Bapak, Ibu, dan Saudara, kuasa kegelapan itu begitu mencengkeram kita sehingga kita tidak bisa bergerak sedikit pun. Kita dikuasai dan kita tunduk taat di dalamnya. Dan mari kita bercermin atas kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Jangan-jangan di dalam kehidupan kita, fisik kita memang hidup, tetapi roh kita mati karena kita jauh daripada Tuhan. Orang-orang yang mati secara rohani terpisah dari Allah, maka paling tidak ini tanda-tanda yang bisa mengoreksi setiap diri kita. Kalau kita tidak antusias lagi, kita tidak menghargai lagi hal-hal yang rohani, yang membangun iman kita, maka jangan-jangan kita sudah mulai mati rohani kita. Kita tidak peduli lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan bersama dengan Allah. Kita tidak lagi mengenal kebenaran firman Allah, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jauhi. Kita tidak mengerti lagi karena kita tidak pernah baca firman Tuhan. Sehingga kita tidak tahu kebenaran firman Tuhan. Maka sebenarnya secara pelan-pelan kita sudah mulai mati secara rohani. Lebih parah lagi ketika kita biarkan itu dalam kehidupan kita. Justru kita semakin aktif berbuat dosa di dalam kehidupan setiap kita. Kita tidak peduli lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak peduli lagi tentang hal-hal berkaitan spiritual, kerohanian. Tidak ada getaran sedikit pun. Tidak ada dorongan sedikit pun untuk mencari wajah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemalasan yang terjadi. Kalau itu yang terjadi atas kehidupan kita, maka kita harus mulai mawas diri. Jangan-jangan karena dunia, karena kuasa kerajaan di angkasa dan kedagingan kita yang membelenggu kita. Sehingga kita menjadi jauh daripada Tuhan. Bahkan kita bisa meninggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam situasi kondisi yang demikian, firman Tuhan memberikan kabar sukacita bagi setiap kita. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita tidak akan sanggup. Tetapi Kristus memberi kabar baik bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Allah yang maha besar begitu mengasihi kita dan menyelamatkan kita dari kematian. Tuhan menawarkan anugerah keselamatan. Tuhan menawarkan kehidupan. Tuhan menawarkan pemulihan hidup kepada setiap kita. Tidak hanya sekedar Tuhan menawarkan kepada kita, tetapi ada tindakan yang konkret yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10 menolong setiap kita pribadi lepas pribadi. Tuhan menghidupkan kita orang-orang yang berdosa. Tuhan memulihkan hubungan kita yang rusak, yang jauh, yang terputus, dipulihkan lagi. Sehingga kita merasakan damai sejahtera Tuhan. Kita merasakan haus dan lapar akan Tuhan. Kita mulai kembali menikmati persekutuan-persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan.
Ketika kita tidak bersekutu kepada Tuhan, kita merasa ada sesuatu yang kurang. Bukan karena kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, tetapi ada sesuatu ruang yang kosong di dalam diri kita. Dan kita membutuhkan kasih Tuhan mengisi, memenuhi, memperbaharui batin dan kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Tidak hanya sekedar menghidupkan kehidupan setiap kita, dipulihkan hubungannya. Tetapi firman Tuhan juga mengingatkan kepada setiap kita. Kita dibangkitkan oleh Tuhan. Tidak hanya sekedar dibangkitkan, tetapi kita mendapatkan tempat bersama dengan Yesus di surga. Itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tuhan lakukan itu, Tuhan kerjakan itu dengan harga yang sangat mahal lewat nyawanya. Kita yang dibelenggu oleh dosa, terkungkung di dalamnya, kita diselamatkan. Dosa kita diampuni. Lalu kuasa-kuasa yang membelenggu kita, yang di ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kuasa dunia, kuasa kerajaan angkasa atau kuasa setan, kuasa kedagingan kita yang mempengaruhi kita. Ketika kita di dalam Kristus, maka Kristus menyelamatkan kita dari kuasa-kuasa itu. Sehingga kalau kita berkata sekarang saya tidak kedagingan, tidak menguasai hidup kita. Bukan karena kita lebih rohani, bukan karena kita lebih hebat, bukan karena kita tidak matre lagi, bukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena kuasa yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita sehingga membuat kita dimampukan mematikan kedagingan kita. Kita tidak emosian lagi, tidak mudah marah. Kita tidak mudah disulut oleh peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita. Karena Roh Allah bekerja menolong kita, memampukan kita, bisa mengendalikan hati, pikiran, dan kehendak kita diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita tidak lagi kejahatan dibalas kejahatan, kebaikan dibalas kebaikan. Tapi kita sanggup melakukan meskipun kita dijahati, kita tetap berbuat baik. Meskipun kita disalahi, kita bisa mengampuni. Kita bahkan bisa melepas kasih kepada mereka. Kenapa? Apakah karena kita lebih rohani dari mereka? Bukan. Karena Allah yang menolong kita, yang telah menyelamatkan kita lewat Roh Kudus-Nya sehingga kita dimampukan. Sekali lagi, kita dimampukan. Yang tadinya tidak mampu, tidak bisa. Tetapi ketika kita mengizinkan Roh Allah bekerja, keselamatan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, maka kita dapat melewati, dapat mengatasinya bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan dunia yang carut marut ini. Kita bisa mengendalikan hati kita bisa mengendalikan diri kita, bahkan kita juga bisa mengendalikan orang lain lewat hikmat marifat yang Tuhan beri. Lewat tutur kata yang kita sampaikan, membuat orang menjadi damai. Hatinya menjadi istilahnya nyes, menjadi dingin, menjadi tidak kemerungsung lagi. Karena apa? Karena Kristus yang ada di dalam diri kita. Satu waktu saya bertemu dengan seseorang, lalu saya kalau ke pasar tuh biasanya, maaf mungkin ketemu ibu-ibu, saya jarang perhatikan orang. Kalau ke pasar itu matanya yang dilihat apa yang mau dibelanja gitu. Jadi kadang-kadang bertemu dengan
Orang yang saya kenal saya kurang perhatikan, lalu saya disapa. Lalu saya bilang, ya Mbak, bagaimana kabarnya? Bagaimana usahanya? Baik Bu, lalu saya bilang, disyukuri saja Mbak, setiap berkat yang diterima Tuhan pasti memberkati. Dia bukan orang kita. Tetapi dia bisa berkata, terima kasih Bu, rasanya jadi nyes di hati. Berarti dia merasakan ketika dia bekerja, mengalami kesulitan mungkin, mengalami apa yang dia tidak harapkan. Tetapi ketika saya sampaikan itu dia merasa damai. Hatinya menjadi tidak kemerungsung. Melihat orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang berjualan di sekelilingnya. Dia belajar mensyukuri apa yang dia dapat, apa yang dia terima. Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk inilah Tuhan memberikan anugerah keselamatan kepada setiap kita. Di ayat yang ke-10, supaya kita hidup berbuat baik, menabur kebajikan-kebajikan sesuai dengan firman Tuhan, bukan karena kita punya motivasi. Aku menabur kebaikan agar aku mendapatkan sesuatu. Aku mengerjakan ini agar aku mendapatkan penghormatan, kedudukan. Agar aku mendapatkan sesuatu dari orang yang aku bantu, tidak. Tetapi bagaimana setiap kita diajak untuk melakukan perbuatan baik dengan ketulusan hati. Karena kita pun sudah mendapatkan kebaikan-kebaikan yang datangnya daripada Tuhan. Bahkan kita rela berkorban melakukan sesuatu bagi orang yang mungkin kita tidak kenal. Karena kita ingin membagikan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Dan mereka tersentuh oleh apa yang kita lakukan, oleh apa yang kita kerjakan. Seperti yang dilakukan oleh Mother Teresa. Bagaimana ia menolong orang-orang di kolong jembatan, merawat mereka sedemikian rupa. Dan orang-orang yang ditolong mereka melihat Kristus dengan kesederhanaan yang dimiliki oleh Mother Teresa. Orang melihat Kristus yang memancar di dalam kehidupannya. Nah, inilah mestinya yang harus kita lakukan. Kalau Bapak Ibu merasakan bahwa kita sudah mendapatkan anugerah yang besar yang datangnya daripada Tuhan. Bahwa keselamatan itu adalah pemberian Allah yang murni, yang tidak bisa kita raih dengan upaya dan usaha kita. Maka yang bisa kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur dan Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan ini adalah mari kita berbuat baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Minta pimpinan dan tuntunan Roh Kudus agar apa yang kita tabur perbuatan baik itu adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga tidak menjadi batu sandungan, sebaliknya menjadi batu sentuhan bagi mereka yang mengalami. Bagi mereka yang melihat apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan setiap kita hari lepas hari. Mari kita belajar di dalam kehidupan ini. Belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bukan berdasarkan besar kecilnya, mewah tidaknya. Tetapi kesungguhan, ketulusan yang kita ingin persembahkan kepada Tuhan sebagai bentuk rasa syukur kita. Kita ingin memberi yang terbaik lewat kehidupan setiap kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kuasa dunia, kuasa si jahat, kedagingan kami akan membelenggu kami dan kami tidak akan bisa lepas karenanya. Upah dosa adalah maut, kematian yang kekal terputus dengan Allah. Tetapi karena kasih kemurahan Allah, Allah yang mencintai kami menganugerahkan kehidupan
menganugerahkan kebangkitan, menganugerahkan keselamatan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur. Jadikan kami pribadi-pribadi yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan atas rahmat yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Di sisa hidup yang Tuhan masih percayakan dan anugerahkan bagi kami. Ajari kami untuk hidup berbuat baik kepada semua orang. Agar semua orang boleh melihat dan merasakan kebaikan kemuliaan Tuhan. Yesus Kristus yang memancar di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk kelegaan, kelepasan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Sehingga kami tidak lagi di dalam bayang-bayang maut, tetapi kami ada di bawah anugerah keselamatan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Tuhan membawa kami boleh mengalami persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Terus bawa kami menjadi orang-orang yang merasa haus dan lapar akan Tuhan. Yang terus ingin mengejar hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Saya undang untuk yang bertugas bisa maju ke depan. Dan saya juga mengundang untuk jemaat bangkit berdiri. Satu ayat yang mendasari persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan pada kesempatan pagi ini pula kami boleh mempersembahkan berkat-berkat yang selalu tercurah untuk hidup kami, untuk pelebaran pelayanan-Mu di gereja ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk segenap majelis yang mengurus persembahan ini Tuhan, sehingga boleh menjadikan pelayanan-pelayanan di gereja-Mu ini semakin berkembang dengan baik Tuhan, dan juga ditambahkan segala berkat dan juga jemaat-Mu di sini boleh semakin bertumbuh di dalam iman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala puji syukur kami melalui persembahan kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahan akan diiring dengan instrumen.
Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sesuai firman Tuhan, mari kita melakukan yang terbaik buat Tuhan di dalam kehidupan kita, karena Tuhan memberikan keselamatan buat kita sampai pada hari ini. Mungkin kita tidak dapat membalas kebaikan Tuhan hanya dengan perbuatan baik yang diharapkan oleh Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian, dengan apa akan ku balas. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami Kami bersaksi bersaksi
bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Sebagai bagian dari gereja yang am, mari kita bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pagi hari ini kami mengucap syukur untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami mengucap syukur untuk Ibu Asnat Andrew, untuk Bapak Supriyono, dan Bapak Wong Jingbao. Tuhan memberkati hamba-hambamu, diberkati dalam kehidupan keluarga yang dibangun, sehingga lewat keluarga yang diberkati oleh Tuhan, hamba-hambamu akan dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk mewartakan kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tuhan memberkati kesehatan, pekerjaan yang ditekuni, pelayanan yang Tuhan percayakan, sehingga lewat hamba-hambamu ini semakin hari mereka juga akan merasakan penyertaan berkat yang Tuhan beri dan limpahkan kepada anak-anakmu ini. Kami menyerahkan kehidupan mereka ke depan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Apa yang dikerjakan akan dibuat menjadi berhasil karena Tuhan yang memberkati. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berkat Tuhan juga turun atas setiap kita di dalam menapaki hari-hari yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada kita. Ketika kita meninggalkan tempat ini, penyertaan Tuhan ada dalam setiap perjalanan hidup kita bersama dengan keluarga. Arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai Maranatha. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan bersatu teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati.